Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah semoga senantiasa dicintai, diberkahi dan dijaga oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kalau tidak salah 2016 atau 17 yang lampau ana duduk di sini. Hari ini Masya Allah kembali Allah mudahkan bertemu dengan insya Allah saudara-saudara kita dan ikhwan-ikhwan kita di Medan. Dan kebetulan ini hari Ahad ya, Masya Allah. Jadi sekalian ya, kita sekalian weekend ya, berlibur dan juga rekreasi. Kemana rekreasinya kita hari ini? Allahu Akbar. Ya, kita rekreasi bersama keluarga, bersama anak-anak dengan penuh sukacita insya Allah ke taman surga Allah Subhanahu wa taala. Yang taman seperti inilah yang insya Allah memasukkan kita dan memastikan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan, ya, berjalan sengaja dari rumahnya masing-masing, tidak ada niat kecuali untuk talabul ilmi, ya, mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan subhanallah, ada sebuah keutamaan yang agung yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah keutamaan itu kita dapatkan di pagi hari ini. Apa kata Nabi? Man ghada ilal masjid, barang siapa yang pergi pagi-pagi ke masjid, ngapain? Tidur? Lah ya. Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan. Tidak ada niat datangnya ke masjid di pagi hari illa ayyata'allama khairan, kecuali ingin mempelajari kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkannya, ya, maka kata beliau kana lahu ka ajri hajin tamma hajjatah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang haji sempurna hajinya. Masya Allah. Jadi kita ini datangnya pagi apa sore nih? Pas pagi ya. Kemudian apa niatnya? Antara kita menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Semoga Allah berikan kita keikhlasan, maka Allahu Akbar, pahala yang besar, pahala yang agung, kata Nabi, seperti
melakukan haji sempurna hajinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya tidak luput kita pun ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada Masya Allah ya BKM Masjid Unimed ya, Baitur Rahman di kampus Unimed ini. Masya Allah, semoga apa yang kita lakukan di hari ini dari ibadah yang besar di sisi Allah juga membawa keberkahan dan pahalanya kembali juga ia tercurah kepada mereka semuanya insya Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, Masya Allah, di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat-nikmat yang besar. Subhanallah, kita dalam keadaan aman, betul ya? Alhamdulillah. Gimana? Sudah sarapan? Bahkan sudah ngopi ya? Masya Allah, sudah sarapan, sehat badan, alhamdulillah. Dan kita pun kesini dalam keadaan senyum satu sama lain di antara kita. Masya Allah, ini adalah nikmat-nikmat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara saudara-saudara kita, Allahu Akbar, di Palestina, Subhanallah, mereka menunggu setiap hari dihujani oleh la ilaha illallah, menunggu kematian mereka, imma karena bom atau kelaparan. Subhanallah, kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesabaran kepada mereka, menguatkan mereka, dan subhanallah yang wafat di antara mereka semoga diberikan mati yang syahid, wafat yang syahid di jalan Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu insyaallah senantiasa doa kita ini yang paling kuat, karena dimanapun siapapun yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu adalah saudara kita. Al muslimu akhul, Allahu Akbar. Sungguh tersayat, barangkali hari-hari ini makan kita tidak terasa enak, tidur kita pun subhanallah, bagaimana kita nikmat dengan makan kita sementara saudara kita di sana. Bagaimana kita bertelakan dengan tidur kita sementara saudara kita di sana. Allahu Akbar. Maka apa yang kita bisa lakukan untuk mereka, dan yang paling mudah adalah kita mengangkat tangan kepada Allah dalam sujud dan tahajud kita. Kita doakan semoga senantiasa mereka ditolong dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin rahimakumullah, di atas dasar itu insyaallah kita akan di pagi hari ini ya akan membahas satu nikmat yang agung, nikmat yang besar. Jangan sampai nikmat itu tidak ada di tengah kita, tapi nikmat itu nampak hari ini. Ya, kita datang ke sini, coba apakah ini satu nasab? Ini satu nasab gak ini? Tidak satu nasab, tidak satu ras. Saya Banten, antum Medan ya. Al-Bantani, Al-Maidani, beda kan? Iya, bahasa pun berbeda, tapi subhanallah keindahan nampak. Tatkala bertemu wajah sesama wajah, gimana? Cemberut apa ceria? Lihat dari tadi, masya Allah, wajah antum ceria semua nih. Wajah ceria, senyuman terlemparkan, tangan ketemu tangan, apa? Berjabatan, betul? Dada ketemu dada, apa? Berpelukan. Ucapan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, masya Allah. Indah tidak? Indah tidak? Alhamdulillah. Itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, terjalinnya ukhuwah tanpa ada kepentingan. Karena terkadang ketika interaksi satu sama lain ada kepentingan, dan kepentingannya bukan karena Allah, itu sangat riskan dan rentan, betul nggak? Iya. Kepentingannya bisnis, temannya buka bisnis, gitu kan? Betul?
kepentingannya bisnis, lalu temannya buka bisnis lagi. Akhirnya apa? Saling mulai retak. Betul? Iya. Kepentingan apa lagi? Yayasan. Kepentingan apalagi pribadi. Ayol ikhwah, di zaman kita hidup di zaman yang fitnah dikabarkan oleh Nabi SAW. Allahu Akbar. Fitnah yang terjadi di akhir zaman, fitnah perpecahan. Betul? Jangan berbeda agama. Yang pasti kita nggak akan ketemu sama Yahudi laknatullah alaihi, ya Nasara atau agama yang lain, nggak akan ketemu. Dan tidak boleh memang ada cinta di sini. Terus benci musuh Allah, ya, karena tidak seiman, tidak seakidah, tidak diikat dengan la ilaha illallah. Tapi masalahnya perpecahan itu juga terjadi sesama Muslim. Betul? Antum ini koalisi siapa nih? Iya. Ima karena dunia, ya, ketika masih ada kepentingan dunia, is okay, ya, maka kita bersama, bersatu, satu perusahaan, satu yayasan, satu pengajian. Ketika urusan dunianya, ya, ada masalah, la ilaha illallah. Padahal dia al-muslimu akhul muslim. Betul? Urusan tahta, urusan wanita, apa sumbernya? As-syubhah, as-syahwat. Sumber perpecahan di tengah umat yang pertama syahwat. Syahwat harta, syahwat wanita, syahwat kedudukan. Allahu Akbar. Kemarin masih duduk bersama, duduk bersama, berjalan bersama. Sekarang sudah pecah. Kenapa? Sudah beda. Beda apa? Beda travel misalkan. Beda yayasan. Beda apa lagi? Beda partai ya. Antum partai apa? Masya Allah ya. Ana partai beda sudah. Antum koalisi siapa? Allahu Akbar. Padahal subhanallah. Padahal mereka sudah diikat oleh Allah dengan ikatan kuat. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin bersaudara. Sehingga di sini ada penyakit. Yang kedua, juga perpecahan terjadi dan ini yang juga tidak kalah gagahnya. Bahkan ini lebih hebat lagi. Perpecahan disebabkan syubhat. Allahu Akbar. Bahkan kalau perpecahannya disebabkan syubhat, bisa saling ngebom, menghalalkan darah, ya, menghujat, mengkafirkan, mencap dia musyrik, keluar dari Islam, halal darahnya, dan seterusnya. Allahu Akbar. Dan itu sunnatullah, dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ayul ikhwah, apakah itu semuanya diinginkan oleh Allah? Lah. Betul sunnatullah itu dikabarkan, tetapi sunnatullah itu dikabarkan untuk diwaspadai. Karena kita harus tahu keburukan, Pak. Para ulama mengatakan alim tu syarra, aku ini harus tahu keburukan. La li syarr, bukan karena aku ingin melakukan keburukan itu. Walakin litawaqqih, tapi agar aku bisa terhindar dari keburukan itu. Man lam ya'rifi syarra minal khairi waqa'a fi. Karena siapa yang tidak tahu kebaikan dan keburukan akan terjerumus kepada keburukan itu. Maka ketahuilah keburukan yang terjadi di akhir zaman, dekadensi ukhuwah. Kita saksikan di mana-mana. Bahkan mohon maaf ya, dekadensi ukhuwah itu terjadi di tengah yang satu pemahaman. Betul? Satu manhaj. Sudah lurus.
akidahnya tidak berbau syirik, ibadahnya tidak berbau penyelisihan terhadap Nabi. Masya Allah, kitab yang dikajinya sama, kitab Tauhid, Sahih Bukhari, Tafsir Ibnu Katsir. Tapi kenapa pas ketemu nggak mau salam? Ada nggak? Semoga di Medan nggak ada. Sebelah sana ada. Pas ketemu nggak mau salam. Disebabkan dua penyakit tadi. Imma syubhat, sehingga tidak boleh temannya beda pendapat. Padahal tidak semua pendapat itu harus membuat kita berpecah. Antum tahu di sebelah sana ada dua kubu berpecah gara-gara apa? Gara-gara hukum poligami. Padahal dua-duanya nggak ada yang poligami. Iya. Gara-gara yang satu bilang enggak, hukum asal itu poligami, enggak, hukum asal itu satu. Ayo. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna, terus kan? Wasulasa waruba, nikahilah wanita yang kau inginkan 2, 3, 4. Kalau enggak khawatir tidak adil, si jiwae satu saja. Maka berselisih sampai enggak saling salam, Pak. Para ulama saja berselisih dahulu senyum-senyum saja. Betul? Gara-gara enggak kunut, ya Allah dibom. Di demo, la ilaha illallah. Padahal dulu yang kunut adalah ustadznya, yang enggak kunut muridnya. Syafi'i dengan Ahmad rahimahumullah. Imam Ahmad ketika Syafi'i wafat, apa kata Imam Ahmad? Demi Allah, tidak pernah aku sujud setelah wafat Syafi'i kecuali aku doakan guruku Syafi'i yang dulu kunut subuh. Sementara aku katakan kunut itu bid'ah. Iya. Makanya ikhwan, mohon maaf nih, ada sebuah kabar dari Nabi SAW. Ketika Islam gagah di kota Madinah, menjadi agama adidaya, tegak sudah daulah pertama di muka bumi. Ya, apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, inna syaitana, syaitan itu ya'isa an yu'bada fil Madinah, sudah putus asa bisa disembah di kota Madinah. Iya, dukun udah nggak ada. Ya, tukang santet udah nggak ada. Ya, kuburan yang disambat-sambat, yang dipinta-pinta udah nggak ada di zaman Nabi. Bahkan dibangun pun udah nggak ada waktu itu. Pohon-pohon yang biasa ditawafi ditebas. Sesembelihan untuk selain Allah sudah tidak ada. Benang-benang hitam di leher mereka, maaf, jimatnya sudah ya di stop sama Nabi, sehingga setan putus asa untuk bisa disembah di kota Madinah. Terus setan libur. Tidak ada istilah setan libur. Selesai propagandanya, tidak. Apa kata Nabi? Walakin bitahrishi fima bainahum. Tapi setan berusaha bagaimana mengobok-ngobok mereka supaya mereka berpecah. Makanya terjadilah perang Siffin, perang Jamal, perang dan seterusnya. Radhiyallahu anhum. Subhanallah. Dan kita saksikan hari ini, Masya Allah ya. Semoga negeri ini aman 2024 ya. Saudara kita senyum, 2 kalimat syahadat diucapkan, masih salat, Ramadannya masih puasa. Beda pilihan ya biasa. Walaupun kita mencari mana yang lebih, kalaupun harus mencari mana yang lebih, tentunya ya baik untuk Islam dan kaum muslimin, tapi insya Allah semuanya muslim. Jangan suami istri ngajak cerai, beda pilihan. La ilaha illallah. Na'udzubillah. Ya, beda partai, beda yayasan. Apalagi di kancah dakwah, hati-hati. Kancah dakwah itu juga tidak bebas dari perpecahan.
ustadz dengan ustadz, yayasan dengan yayasan. Ya, gitu. Tadi ima disebabkan syahwat atau syubhat. Sehingga subhanallah ikhwah, kita perlu berlapang dada dengan saudara kita, sehingga ketika pun ada perpecahan atau ada kesalahan, namun kita masih tetap, yaitu innamal mu'minuna ikhwah. Tinggal nanti kita menyikapinya dengan, ya, bagaimana dengan menyikapi yang benar. Oleh karena itu ikhwah, semoga nikmat ini bisa kita jaga. Allahu Akbar. Senyum-senyum di hari ini mantap. Jangan di sini senyum, pas keluar nggak salaman lagi. Ya, di sini kita duduk bareng, pas keluar, ya, lah. Senyuman kita, salam kita, ceria kita, rangkul merangkul kita keluar dari rumah Allah yang Rabb kita satu, Nabi kita satu, Ka'bah kita satu, kitab juga kita satu, maka insya Allah kita pun menjadi ummatan wahidah, menjadi umat yang satu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Akhi, ukhuwah adalah nikmat, masya Allah, baik secara individu, begitu juga secara company, secara jamaah. Secara individu, kalau di hati antum ada mahabbah fillah, cinta karena Allah, dia saudaraku, dia pandang dengan pandangan cinta, pandangan kasih sayang karena Allah, tidur antum tenang, bener nggak? Bener nggak? Tidur nyenyak, makan enak. Coba kalau isi hati penuh dengan kebencian, kedengkian, saingan dagang, saingan dakwah, saingan yayasan, ya, saingan apa? Partai. Ini bukan koalisi anak dia. Hidup gak tenang, kelepak-kelipek, isinya penuh dengan dendam. Lah, yang ada kebencian dan kebencian. Dan Allah katakan wala tanaza'u. Jangan berselisih, jangan berpecah. Fatafshalu, kalian akan gagal. Wa tadhhab rihukum, bahkan wibawa kalian akan hilang. Ya, ketika kalian, masya Allah, dan ini, ya subhanallah, semoga suatu saat kaum muslimin di negeri ini satu, ya, sehingga luar biasa, 300 sekian juta, ya, yang 85% kita harusnya menang apa kalah? Menang. Kita kencing aja ya, mungkin Singapura banjir tuh. Iya, kaum muslimin kencing aja tuh banjir kayaknya Singapura. Iya, kita harusnya menjadi agama negara yang hebat. Tapi masalahnya kembali lagi, dulu di zaman nenek kita, ya subhanallah, walaupun ya kita katakan semoga Allah tentukan yang terbaik. Di zaman nenek kita dulu, ya, kalau mau, ya ada apa itu, pemilihan, yang dilihat cuma gambar doang, gampang kan? Ada banteng, terus ada Ka'bah, ada beringin, cuma 3 kan? Nggak bisa baca pun, banteng aja katanya. Ka'bah aja kan gitu. Sekarang pusing, ya kan? Subhanallah. Ma'asyul muslimin rahimakumullah. Kembali, ukhuwah adalah nikmat. Lihat dalam surat Al-Imran ayat 103. Allah katakan wa'tasimu bihablillah. Senantiasalah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan kitabullah, dengan sunnati Rasulillah. Ya, warisan Nabi yang tidak akan pernah menyesatkan. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan bagi kalian 2 perkara. Lan, kalau antum belajar bahasa Arab, lan itu linafi ta'bid, abadan, tidak akan pernah. Lan,
kalian sama sekali tidak akan pernah tersesat, terpecah, ma in tamassaktum bihima, selama kalian masih mau berpegang teguh dengan kedua perkara ini, kembali kepada agama dan syariat Allah. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah. Masya Allah, perintah dan larangan Pak Bu jamaah disatukan di satu ayat. Wa'tasimu wala tafarraqu, ojo berpecah. Oleh karena itu wahdatul ummah, ukhuwah wajib, iftiraq haram. Makanya kata Nabi, tidak adalah dua orang tadinya bertemu lalu berpisah kecuali ada dosa di antara mereka yang membuat mereka berpecah. Ada dosa. Dengan perpecahannya saja dosa. Lalu kata Allah, wadzkuru ni'matallahi alaikum. Lihat. Lihat, Allah sebutkan nikmat. Wadzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idz kuntum a'daan, dulunya kalian bermusuhan, dulunya kalian berpecah, gontok-gontokan, tidak pernah bersatu. Aus dan Khazraj, Masya Allah, hobinya perang di kota Madinah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum, maka Allah satukan bukan badannya, hatinya. Masya Allah, penuh dengan rasa cinta, penuh dengan kasih. Masya Allah, dibangun di atas pundi-pundi syariat. Nanti akan kita sebutkan bagaimana mengembalikan umat, minimal sesama kita jangan sampai terpecah. Maka kata Allah, idz kuntum a'dan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Oke. Para ikhwah yang ini masih kosong banyak, silakan maju biar yang di belakang bisa masuk. Mohon untuk maju semuanya, maju aja ke depan ya. Terus yang di belakang-belakang, afwan ya. Afwan Ustaz. Nah, lihat endingnya di akhir ayat apa? Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah. Sehingga kalian dengan nikmat Allah, setelah disatukan hatinya, ikhwana, kalian bersaudara. Ikhwan, Masya Allah, yang tadinya saling sikat sikut, ya, tidak mengucapkan salam, saling benci, bersaingan bisnis, saingan A dan B dan C. Alhamdulillah, semoga Allah satukan hati kita hari ini. Antum muslim apa bukan? Antum muslim atau bukan? Yakin muslim. Al muslimu akhul muslim, bukan al muslimu aduul muslim. Slogan nabinya al muslimu akhi. Masya Allah. Makanya yuk kita boomingkan kalimat akhi. Apa kalau di sini udah atau apa? Mas. Apa di sini? Abang. Oh, bang. Oke lah, bang. Coba dikit-dikit berubah. Akhi. Oh. Ya, akhi, saudaraku. Bahkan tambahin dikit. Akhi fillah. Ya, saudaraku karena Allah. Uhibbuka fillah. I love you. Karena Allah. Allahu Akbar. Siap? Iya sih. Walaupun beda partai tadi, ya, walaupun beda mazhab sedikit, walaupun beda yayasan, beda bisnis, beda apa lagi, ya, apa dan yang sebagainya. Baik. Apalagi insya Allah kita yakin yang di depan saya, insya Allah wajah-wajah yang beriman kepada Allah. Kul amin. Kalau muslim tidak boleh bilang insya Allah. Kalau mukmin boleh masih bilang insya Allah. Yang di depan saya ini mukmin hebat,
Kalau Anda mengaku mukmin, Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Ngaku beriman, maka konsekuensinya ikhwah. Bukan adu, bukan saingan, bukan partner, bukan apa? Bukan lawan lah. Tidak mengapa. Ya, terkadang harus beda mazhab. Ya. Dan sunnatullah juga terkadang berbeda akidah. Kita pandang dengan dua pandangan. Pandangan kasih sayang dia masih, makanya Ahlus Sunnah paling anti mengkafirkan, memudah-mudah mengkafirkan saudaranya. Mereka terkadang mengkafirkan kita, tapi kita jaga lisan. Saya sering bilang, Ahlus Sunnah itu tabib. Tahu tabib? Dokter. Dokter yang sangat penyayang dan punya obat yang kuat. Bagaimana sikap dokter yang spesialis, penyayang dan obatnya kuat gimana? Membunuh pasiennya, nonjok pasiennya, lah. Benci dengan penyakitnya, tapi bagaimana dia berusaha mengobatinya? Begitu kata guru kita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahlus Sunnah itu a'lamun nasi bil khaliq wa arhamun nasi bil makhluq. Ahlus Sunnah itu adalah orang-orang yang paling mengenal Allah, kuat hubungannya dengan Allah, connectingnya dengan Allah kuat, dan paling sayang kepada sesamanya. Enggak serampangan, bentar-bentar laknat, bentar-bentar caci maki, la. Maka Nabi fahishan wala mutafahishan. Bahkan Nabi enggak pernah, tidak bersikap keji, caci maki. Bahkan ketika Nabi pun diingatkan, lau kunta faddan ghalidul qalbi hai Muhammad, kalau kau kasar, keras, mudah caci, mudah maki, niscaya mereka akan lari dari sisimu ya Muhammad. Lembut. Abdullah bin Qais dari Najran ketika datang jauh kepada Nabi SAW membawa sebagian dari kabilahnya ingin nuntut ilmu, lalu Allah memuji Abdullah bin Qais, inna fika la khoslatain yuhibbuhum Allah, pada dirimu itu ada dua sifat, Masya Allah, Allah sangat cinta sekali sama kamu dengan dua sifat ini. Apa itu? Al-hilmu, lembut, penyayang, wal ana, dan slow man, tidak tergusur, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak bentar-bentar A, B dan C, santai, slow. Saudara kita kok. Adapun memang kita ini enggak muamalah sama malaikat. Ini malaikat kan nih? Bukan ya? Kalau muamalah sama malaikat salah, mungkin kurang ajar gitu kan, karena malaikat udah diciptakan enggak pernah salah. Tapi kita ini bermuamalah dengan Bani Adam yang kondusif salah, kondusif berpecah, ya sudah. Makanya coba pegang kalimat itu, Ahlus Sunnah tabib. Tabib spesialis yang punya obat yang sangat mujarab, yang begitu menyayangi yaitu pasiennya. Ayol ikhwah rahimakumullah, Allahu Akbar. Anda ingin menggambarkan kepada antum satu hadis. Semoga hadis ini hari ini semuanya kita dapatkan kabar gembiranya dari Nabi SAW. Apa kata Nabi? Dari Ubadah bin Samit. Ya, naam, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, Ubadah mengatakan, sami'tu Nabiya SAW yaqul an Rabbih tabaraka wa ta'ala. Aku pernah mendengar Nabi kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dan meriwayatkannya langsung dari Allah, maksudnya hadis qudsi. Apa kata Nabi? Kata Allah, wajabat haqqat mahabbati. Mereka berhak wajib mendapatkan cintaku. Mereka wajib mendapatkan cintaku. Siapa mereka? Satu, al-mutazawirina fiyya, yang saling berkunjung karena aku. Alhamdulillah. Ya,
bukan saling berpecah, saling berkunjung karena Allah. Semoga kita hari ini saling berkunjung dari Pandeglang ke sini, dari rumah antum masing-masing. Kalau harus mengunjungi semua rumah, berapa jam kita harus datang, kan? Naam. Kemudian al-mutahabbina fiyya, wajib mendapatkan cintaku yang saling bercinta karena aku. Al-mutanasihina fiyya, wajib mendapatkan cintaku yang saling, yaitu memberikan nasihat. Karena siapa di antara kita yang tidak butuh nasihat? Siapa yang di antara kita yang bersih? Bersih dari syirik, bersih dari menyelisih sunnah Nabi, bersih dari dosa dan noda. Siapa? Al-mutanasihin. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Ada nasihat. Al-mutabadilina fiyya, dan saling memberi karena aku. Masya Allah, satu sama lain bagaimana memikirkan saudaranya, bagaimana saudaranya tidak susah, tidak sengsara, dan bisa bahagia seperti dia bahagia. Wajib mendapatkan cintaku. Allahu Akbar. Kalau sudah dicintai Nabi, makanya ikhwan, di antara wali Allah, sifat wali Allah adalah mereka yang saling bercinta karena Allah. Suatu saat Nabi SAW mengatakan, hadis yang masyhur di telinga antum, hari ini kita berkumpul di bawah naungan Masjid Unimed. Semoga Allah berkahi masjid ini dan sekolah university ini, dan semoga di sini tetap menjadi tempat menuntut ilmu. Ya, kajian-kajian, masya Allah. Ya, ayo ikhwah, semoga insya Allah pertemuan kita hari ini persis seperti yang dikabarkan Nabi. Sab'atun, 7 golongan yang akan berada di bawah naungan Allah di padang mahsyar ketika matahari didekatkan 1 mil, tidak bersendal, tidak berpakaian, tidak bersunat. Ya Allah, semua manusia berkeringat sesuai dengan amalnya. Ada yang sampai betisnya, sampai lututnya, sampai pinggangnya, bahkan yuljimhu iljaman. Ada yang sampai terkerem dengan keringatnya. La ilaha illallah. Ternyata di sana ada golongan-golongan, ada orang-orang yang bertelakan mendapatkan naungan Allah, tidak terkena trik dahsyatnya matahari di padang mahsyar. Siapa mereka? Sab'ah. Salah satunya rajulani. Allahu Akbar. 2 sosok, 2 kelompok, 2 partai juga mungkin, 2 koalisi, ya, 2 keluarga, suami istri dan seterusnya. Tahabba fillah. Mereka senantiasa menjalin cinta, bukan karena kepentingan syahwat pribadi dunia, la, karena Allah. Menjalin cinta karena Allah. Ketika mereka bertemu, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ketika mereka bertemu hari ini, kita bertemu karena siapa? Karena Allah. Setelah ini kita berpisah pun insya Allah berpisah pun bukan karena kebencian, kedengkian, tapi berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ma'asyal muslimin, Nabi pernah menggambarkan sebuah nikmat di surga di mana para sahabat tercengang. Kata Nabi, inna fil jannati la'umada, sungguh di surga itu ada hamparan, ya, yaitu ada pilar-pilar min yakut. Di surga itu ada pilar-pilar dari yakut, mutiara yakut. Wa alaihi ghurafun min zabarjad, dan di atasnya ada kamar-kamar dari zamrud. Tudi'u kama tudi'ul kaukabad durri, dan kamar-kamar itu subhanallah yang disediakan bersinar seperti sinarnya rembulan di purnamanya. Lalu para sahabat bertanya, man yaskunuha ya Rasulullah? Siapa yang akan tinggal di kamar-kamar itu ya Rasulullah? Tentunya dengan isinya bidadari-bidadari yang cantik, ya. Masya Allah, kata Nabi, al-mutahabuna fiyya, orang yang dahulu saling bercinta karenaku. Al-mutajalisuna fiyya, orang yang dulu suka duduk-duduk karena aku. Al-mutalaquna fiyya, dan orang yang dahulu saling bertemu karena Allah. Isinya senyuman, keceriaan wajah, rangkulan. Apa yang sedang antum, apa kesulitan antum, anak ingin mudahkan. Assalamualaikum. Subhanallah, ketika jauh ada kerinduan, akhi, dia saudaraku karena Allah. Yuk,
Indah kan? Indah tidak? Indah, Masya Allah. Ya, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu secara individu. Bagaimana kita menjadi sosok-sosok yang dicintai oleh Allah, menjadi sosok yang akan dinaungi di padang mahsyar, menjadi sosok yang insya Allah kita akan meninggali atau mengisi kamar-kamar di atas hamparan zamrud dan yakut, kamar yang bersinar, yang pasti isinya ada siapa? Neng gelis. Ada bidadari cantik jelita Allah. Mau enggak antum? Mau enggak? Mau tidak? Senyumlah makanya ya. Salam, sapa, rangkul, enggak apa-apa walaupun beda apa? Beda nasab ya. Taib ayyuhallah. Subhanallah. Ternyata ukhuwah ini adalah asas di antara asas kekuatan Islam. Kalau kita baca sejarah, saya ingin tanya, apa yang dilakukan Nabi awal kali Nabi datang ke kota Madinah? Apa? Mu'akhah. Betul? Ya. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Bahkan subhanallah, persaudaraan yang sangat hebat dan kuat, sampai seakan-akan satu sama lain di antara mereka saling mewarisi. Di atas itulah Islam jaya. Daulah negeri Islam pertama muncul dengan pondasi setelah tauhid, iman billah, iman bir Rasul. Mustahil akan menang kalau Muhajirin dengan Muhajirinnya, Ansor dengan Ansornya, Aus dengan Ausnya, Khazraj dengan Khazrajnya. Kami Muhajirin, kami Da'ha, kata Nabi, tinggalkan itu, fa innaha muntinah, itu menjijikan, kata Nabi. Karena pernah terjadi sempat, ya lal Muhajirin, ya lal Ansar, da'ha, kata, tinggalkan, muntinah, itu sangat menjijikan, kata Nabi. Dan berhasil Nabi, wallahu akbar, menegakkan negara adidaya, agama yang kata Nabi, nusirtu birru'bi masirata sahrin, aku di pasukanku sudah ditakuti musuh sebulan sebelum kami nyerang. Kita malah sekarang ketakutan, gak ada yang ya, negara, semoga Allah doakan, semoga insya Allah kuatkan saudara kita di Palestina, dan ada tentara-tentara Allah yang membantunya. Ya, kuat gagah adidaya Romawi. Lihat di perang Tabuk. Saya ingin tanya, perang Tabuk terjadi apa tidak? Jamaah, perang Tabuk terjadi apa tidak? Tidak terjadi. Romawi, tapi kalah. Kenapa? Sebelum sampai mereka sudah ngirim upeti, sudah kami nyerah saja. Kekuatan Muhajirin, kekuatan bersatu. Lihat Allah sifati persatuan mereka dalam surat Al-Hasr, ukhuwah mereka. Lihat Pak, Bu, ikhwan jamaah, surat Al-Hasr ayat 9. Allah, semoga kita bisa menyerupai mereka ikhwan, sehingga kita juga mendapatkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ahlus sunnah yang benar, ahlus sunnah yang bermanhaj salaf yang sahih, ukhuwah. Lihat kata Allah bercerita tentang Muhajirin dan Ansar, walladzina taba'ud daral iman, orang-orang yang menyiapkan dar, tempat dan keimanan, maksudnya kaum Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim, sangat mencintai orang-orang yang hijrah dari kota Makkah, yang telah meninggalkan keluarganya, hartanya karena Allah, menolong agama Allah, hijrah bersama Nabi. Ya, yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu, dan tidak ada sedikit pun di hati mereka ada kepentingan dunia dari apa yang mereka beri. Tidak ada supaya dibalas ya, nanti kalau sudah ada ganti lah, abadan. Mereka memberikan apa yang mereka, nanti akan kita sebutkan kisah yang antum pernah dengar insyaallah. Bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan sampai pada taraf mereka mendahulukan saudaranya, lebih mendahulukan saudaranya, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka pun dalam keadaan sulit dan butuh.
saudaraku terlebih dahulu. Subhanallah. Sehingga ada cerita menarik. Ya Allah alam, di sini bisa diamalkan kan nih cerita ini ya. Dalam Sahih Bukhari, ketika Rasulullah mempersaudarakan siapa? Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Ya, mudah-mudahan nih Ustaz Arif bisa ngamalkan cerita ini. Atau antum mau ke Pandeglang boleh lah, nanti tak kasih. Ya, Sa'ad bin Rabi' ini seorang Ansor yang kaya. Abdurrahman bin Auf juga dulu saudagar, Pak, bisnismen di kota Makkah. Tapi tidak bawa seperak pun ditinggalkan, hijrah karena Allah, membela agama Allah dan Rasulnya. Datanglah ke kota Madinah, Allah persaudarakan dengan Nabi, persaudarakan dengan siapa? Sa'ad bin Rabi'. Maka kata Sa'ad bin Rabi', Abdurrahman bin Auf, ini aksarul ansari malan. Aku nih seorang ansor yang paling banyak hartanya. Ya. Fa uqsimu laka nisfa mali. Aku akan bagi dua hartaku. Semua hartaku aku bagi dua. Fadhal, ambil setengah, sisakan setengah. Bahkan dalam riwayat yang lain, ambil hartaku yang paling bagus. Allah. Ada di sini, ada nggak? Coba angkat yang kaya, coba. Ya, ada muhajirin nih datang nih. Gitu. Lalu kata Sa'ad bin Rabi', ya salam, ya. Kata beliau, ya, wandur, dan lihatlah ila zaujatai. Nah, ini dia agak susah nih. Ya, lihatlah, aku juga punya berapa istri? Ah, masalahnya itu punya satu sih. Ya, aku punya dua istri. Ya, ayu zaujatai hawait. Coba nanti lihat sama kamu, mana yang kamu paling inginkan? Yang pasti yang paling apa? Yang paling denok, hebring ya, yang paling cantik. Nazaltulak, aku akan tinggalkan, aku akan ceraikan. Faidah halat, kalau sudah selesai halal, maksudnya sudah iddah, tazawwajtaha. Masya Allah, sampai istrinya pun dua dibagi. Dibagi. Itu lihat istri aneh. Subhanallah. Kalau antum ditawari gitu gimana? Wah, langsung disamber. Masalahnya kita pun otaknya otak duit. Wah, setengah, Masya Allah. Istri bagi dua, Masya Allah, mantap. Lah, nggak ada kepentingan itu pada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pun nggak celamita, nggak aji mumpung. Kata Abdurrahman bin Auf, kata beliau, la hajata li fi dzalik. Nah, alhamdulillah, aku tidak punya kebutuhan itu. Bukan karena itu kita dipertemukan. Karena Allah, karena membela agama Allah. Bukan karena ada dunia yang aku inginkan, ada wanita yang aku cari. La. Faman kana hajratuhu lillahi wa rasul. Aku hijrah karena Allah dan Rasulnya. Jazakallah khair. Oke, kalau gitu kata Abdurrahman, dullani ala suk. Udah, tunjukin aku saja mana di pasar. Mana pasar? Ada pasar enggak di sini? Maka Abdurrahman bin Auf cara, oh di sana katanya ada suku Qainuqa, di sana ada pasar Qainuqa. Subhanallah, besoknya Abdurrahman sudah mulai, dia pun berniaga dengan usahanya tanpa modal, dan akhirnya Abdurrahman menjadi yang terkaya di kota Madinah. Allahu Akbar. Sudahkah ukhuwah kita seperti itu, ikhwan? Sehingga minimal yang satu pemahaman, yang satu manhaj. Masya Allah, kita ini sudah penat, ya, dengan persisi umat ini mengkafirkan ini, mengkafirkan itu, ini ngebom ini ngebom itu, ini mencaci ini memaki itu. La ilallah, minimal sesama kita dikuatkan. Ya, ayul ikhramakamallah, dan itu nikmat yang gagah, nikmat yang agung. Allah Subhanahu wa taala satukan hati kita. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya. Allah katakan wa atiullaha war rasul, taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya, dan inilah memang yaitu ya pengikatnya, penguatnya. Taatilah Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, dan jangan sampai saling berpecah
Jangan sampai kalian bergontok-gontokan, fatafshalu, kalian akan gagal, wa tadhhaba rihukum, bahkan kalian juga akan hilang harumnya, pamornya, kekuatannya akan hilang di tengah kalian. Maka ikhwas, sekali lagi berarti ibadah yang agung. Di antara ibadah sosial sesama muslim, al-muslimu akhul muslim. Bahkan persaudaraan akhi, persaudaraan karena Allah akan langgeng. Karena nasab tak jamin. Persaudaraan karena nasab, karena pernikahan tak jamin. Tapi kata Allah, lihat, al-akhilla, orang-orang yang dahulunya bercinta, ba'dhum li ba'din adu, satu sama lain akan saling bermusuhan, illal muttaqun, kecuali orang-orang yang dahulu bercintanya karena Allah, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah, oleh karena itu barangkali di sisa waktu kita, bagaimana Ustaz? Sekarang sudah mulai retak, ketemu sudah mulai kurang senyum. Ya, salam kadang-kadang nggak dijawab Ustaz. Saingan bisnis, saingan dakwah terkadang, saingan yayasan, saingan pesantren. Ya, apalagi karena tadi urusan dunia, urusan pemahaman, beda mazhab, beda pemahaman. Subhanallah, lihat ikhwan, di medan ini keumuman siapa, muslim atau bukan muslim? Muslim, huwa akhi fillah. Jangan dipandang dengan pandangan sinis, saudaraku. Dan anda tabib yang sudah sehat, ayo berikan senyum, berikan salam, berikan hadiah, berikan nasihat. Tidak usah dicaci, tidak usah dimaki, rangkul. Ahlus sunnah itu merangkul bukan memukul, mencintai bukan mencaci, bermuka ceria tidak bermuka masam. Itu ahlus sunnah. Maka ma'asyiral muslimin, ya, semoga Allah menjaga kekuatan ukhuwah kita insya Allah. Taib. Terus bagaimana Ustaz? Ini sekarang sudah mulai nih, ya, trouble dalam ukhuwah terjadi. Maka mohon maaf, saya hanya sekedar menukil dari salah seorang ulama yang dahulu, masya Allah, sebelum menjadi menteri di Saudi Arabia, Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, sekarang menteri agama dan masih masya Allah sibuk dengan ilmu. Dan Syekh Al-Albani pernah ya memuji beliau. Subhanallah, walaupun ya manusiawi ya, terkadang bisa benar atau meleset. Kata Syekh Albani, andai kata nanti ada per 100 tahun mujaddid, semoga Syekh Saleh bin Abdul Aziz, ya, Al-Syekh, kalau kita lihat di YouTube banyak Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, masih keluarga itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Al-Syekh, ya. Dan dia sekarang menteri agama. Dan subhanallah, tentunya beliau sejaman dengan kita hari ini, masih hidup. Sehingga ya, beliau pun melihat fenomena yang terjadi di tengah kancah ukhuwah dunia secara umum dan kancah ukhuwah di negerinya secara khusus. Tidak luput juga dari perhelatan ya, saling ya berpecah, berkelompok, saling mencaci, memaki dan seterusnya. Maka ayul ikhwah, beliau menyebutkan yaitu tips-tips bagaimana kita kembali menguatkan ya persaudaraan dan ukhuwah sesama kita. Maka kata beliau ikhwan, ya, beliau mengatakan bahwa asrun, ada 10 perkara ya, min hukukil ukhuwah allati tajibu al-hifadhu 'alaiha. Ada 10 hak-hak persaudaraan yang wajib senantiasa dijaga. Ya, hukukul ukhuwah, hak-hak persaudaraan. Maka inilah win-win solusinya. Inilah yaitu apa?
Inilah apa namanya? Sebab-sebab obat untuk kembali menyatukan umat, menyatukan sesama yang terkadang beragam tadi, beragam pemahaman, beragam gitu, haluan bisnis, dakwah dan seterusnya, tentunya di bawah lentera Al-Quran dan Sunnah. Taib. Hak yang pertama dicatat, ya. Hak yang pertama dan yang paling pertama, an yuhibba akhahu lillah la li gharadin minad dunya. Hendaknya engkau mencintai saudaramu, akhi, fillah, karena Allah. Dia saudaraku karena Allah, bukan la li gharadin minad dunya, tidak karena tujuan dunia. Karena kan dunia ini bikin ribut. Benar? Dunia ini kan bikin Masya Allah, bikin saling bermusuhan. Qabil Habil aja saling bunuh. Benar ya Pak? Apa Qabil saja bunuh Habil? Betul? Qabil bunuh Habil gara-gara dunia. Maka ikhwan, tidak mengapa antum berserikat bisnis, tidak mengapa antum satu yayasan atau satu perusahaan, tidak mengapa. Tapi itu wasilah saja, bukan pokok. Ketika bersatu, alhamdulillah. Ketika terkadang harus, alhamdulillah dia saudaraku. Ketika luas rizkinya, ya Allah berkahi rizki dia, berkahi usahanya, walaupun dia usahanya sama-sama dengan aku. Doakan saudara kita, kita senang dengan apa yang disenangi oleh saudara kita. Ya, bukan karena dunia, bukan karena tahta, bukan karena wanita. Dan hari ini kata Ibnu Abbas, kebanyakan ukhuwah karena dunia. Koalisi karena dunia. Abang ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang ditendang. Ya Allah. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ya, na'am, al-mu'minu akhul mu'min tadi, ya, sudah dalil-dalilnya tentang itu sudah kita sebutkan. Bagaimana ukhuwah kita dibangun karena Allah. Mohon maaf nih ya, kata para ulama, contoh nih di kancah dakwah, bila ada seorang alim di satu daerah, seorang guru, ya, seorang guru di satu daerah, seorang ulama, atau lebih diluaskan lagi, misalkan satu lembaga dakwah, misalkan pesantren, sudah ada di satu tempat, lalu tiba-tiba ada ulama lain datang ke negeri itu, baik yang ilmunya lebih rendah atau yang sama atau lebih kuat ilmunya, maka bila alim itu hatinya bersih, dia akan sujud syukur kepada Allah. Alhamdulillah, ada dai yang lain, ada ustadz yang lain, ada lembaga, ada pesantren yang lain. Alhamdulillah, karena tujuan kita siapa? Bagaimana sunnah tegak, bagaimana Islam tegak, bagaimana dakwah tegak. Seharusnya kita ngurusin 10, alhamdulillah 5 sudah dipegang yang lain. Beban kita dan hisab kita pun di akhirat lebih ringan. Ya, begitu juga dalam urusan dunianya. Ya, misalkan dulu dia bersama kita, sekarang dia sudah bikin perusahaan sendiri, alhamdulillah. Saudaraku karena Allah. Bahkan kita doakan supaya berkah, bersihkan hatinya. Huwa akhi fillah. Udah dia punya kesalahan, memang dia anak Adam, bukan anak malaikat. Begitu indahnya. Ya. Kenapa? Karena memang tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan golongan, tidak ada kepentingan lain-lainnya dari urusan dunia. Allah, selama dia di jalan Allah, kita support. Selama dia senantiasa terus, ya, apalagi membela agama Allah, kita dukung.
Itulah kebersihan jiwa. Ukhuwah fillah. Ya, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayuqaddimal akhli akhihi al-i'anatu bil mali wan nafs. Masyaallah. Senantiasa berusaha memberikan bantuan kepada saudaranya, baik dengan harta maupun jiwanya. Ya, kita berusaha senantiasa memberikan bantuan kepada saudara kita, baik dengan harta maupun jiwanya. Lapang dadanya, murah, berbagi, karena tidak semuanya saudaranya lapang, betul. Tidak semua saudaranya mudah, tidak semua saudaranya kaya, sehat, tidak. Dia senantiasa berpikir, subhanallah, bagaimana saudaraku luas rezekinya, bagaimana saudaraku mudah yaitu urusannya, bagaimana saudaraku bisa makan di hari ini. Terus, makanya kata Nabi SAW, man istata'a minkum, siapa yang di antara kalian bisa an yu'ina akhahu falyu'in, siapa yang bisa membantu saudaranya, bantu. Saya ingin tanya, akhi, ketika antum bantu saudara antum, yang untung antum atau saudara antum? Jawab. Dua-duanya. Yes. Mana yang lebih untung? Itu pertanyaan pertama. Untung antum apa antum? Dua-duanya. Tapi mana yang lebih untung? Antum apa saudara antum? Antum. Allahu Akbar. Ketika wallahu fi aunil abdi, Allah akan terus menolong hambanya. Maka al-abdu fi auni akhihi. Tenang saja. Antum bantu saudara antum, Allah bantu antum. Siapa yang untung? Siapa yang untung? Antum. Apalagi kata Nabi, man nafsasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang memudahkan urusan orang yang beriman dari kesulitan-kesulitan dunianya, nafasallahu anu kurbatan kurmin kurabi yaumil qiyamah, Allah akan mudahkan urusannya di hari kiamat. Jadi jangan dibalik, selama masih dipersulit kenapa dipermudah? Gubrak. Ya, muslim itu yassiru wala tu'assiru, mudahkan, mudahkan. Selama untuk Allah, selama baik, selama bagus, mudahkan, mudahkan. Yassiru wala tu'assiru, basyiru, kasih kabar gembira, kasih motivasi, kasih semangat, wala tu'nafiru, jangan ditakut-takuti, awas lu, awas lu. Bukan seorang muslim. Ya, maka ma'asal muslimin, makanya kata Nabi, lihat perangai sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La an amsaya fi hajati akhi, sungguh aku berjalan untuk menolong teman saudaraku karena Allah, lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi ini satu bulan. Sungguh aku berjalan menolong saudaraku yang kesulitan harta, yang kesulitan ilmu, yang banyak problematika, yang kesulitan dakwah dan seterusnya. Aku tolong dia untuk dimudahkan, lebih baik bagiku daripada aku iktikaf di masjidku ini 1 bulan. Ya, gitu. Maka ma'asyul muslimin, jadilah orang-orang yang memudahkan. Betul? Jangan jadi orang yang suka mempersulit. Coba tanya masing-masing. Saya ingin tanya, antum jangan jawab. Antum masuk yang mana nih? Yang suka memudahkan apa mempersulit? Ayo, jangan jawab. Nanti ketahuan. Masing-masing aja. Yassiru, mudahkan. Mudahkan, mudahkan saudara kita karena Allah. Dan kita tidak akan pernah dirugikan. Memudahkan saudara kita tidak pernah dirugikan, baik dunia apalagi agama. Ya, maka ma'asal muslimin rahimakumullah, al-haqqu ats-tsalits. Anak kasih poin-poinnya aja karena waktu ya. Hak yang ketiga, hifdzul 'ird, menjaga kehormatannya. Ya. Baik, menjaga kehormatannya. Bagaimana kata beliau caranya? Dengan 3 perkara. 1, taskut, diem. Andikri uyubihi, dari menyebutkan aibnya. Jangan suka mudah-mudah ngaib, apa?
nguak aib saudara kita. Ya, diam, jaga lisan dari menguak aibnya. Muslim mukmin yang kedua, la tudakkik ma'ahu fis su'al. Jangan terlalu dalam kayak apa? Kayak KPK tanya. Jangan terlalu apa? Ya, jangan terlalu kepo. Antum nih gimana nih? Ya, dari mana tadi malam? Ada dari teman-temannya siapa? Aduh ya Allah. Ya, jangan. Itu dah. Jangan terlalu kepo, sudah. Berbaik sangka. Kemudian tahfad asrarahu, yang ketiga, jaga kalau dia punya rahasia. Jangan diobrol. Ya, itu saudara kita ada aib, mungkin kita pun aibnya lebih banyak, Pak. Sebagaimana kita tidak ingin aib kita dibongkar. Ya, subhanallah ikhwan. Begitu juga jangan terlalu kepo dengan urusannya. Gimana rumah tangga antum? Ya, dan seterusnya terus ditanya. Sudahlah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, jaga rahasianya. Ayyul ikhwah rahimakumullah, dan itulah yang Nabi SAW ya perintahkan kepada kita, la tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan. Wala tahasadu, jangan saling hasud. Wala tabaghadu, jangan saling benci. Wala tadabaru, jangan kasih dubur. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah saudara ibadallah yang bersaudara. Dan tadi kata Nabi, man satara musliman, siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu lahu yaumal qiyamah, Allah akan tutup aibnya dari kiamat. Ya, ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Ini adalah perkara yang sangat penting untuk menciptakan bagaimana ukhuwah kita. Ya. Makanya gibah. Allah, bagaimana Allah menggambarkan gibah tuh? Ya Allah, gibah itu kata Allah, ayawaddu ahadukum an ta'kula ya ayakula lahma akhihi maitan. Apakah mau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah bau? Jijik kan? Nah, begitu juga sioknya, jijiknya kau menguak aib. Ya, akhi, manusia itu terbagi dua secara umum. Pertama, manusia tentunya yang saudara kita yang beriman ya, muslim. Ada muslim yang keumumannya baik. Bahkan ketika dia melakukan aib pun dia tutup, dia tidak ingin terlihat sama orang lain. Maka tutup aibnya. Kenapa? Makanya kalau antum bilang si fulanah zina, yang dirajam mereka apa antum? Si fulanah zina, yang dirajam antum apa dia? Kita. Qadful musuh, walaupun dia berzina, antum yang dirajam. Sampai antum lihat benang masuk ke lubang jarum dan 4 saksinya. Kalau enggak, ente yang dirajam. Tutup aibnya. Dia saja malu kok. Kecuali jablay. Tahu jablay nggak di sini? Kecuali yang dia bongkar aib sendiri. Dia pun terang-terangan begal, terang-terangan, ya, nenggak botok. Nah, itu nggak ada kehormatan. Tapi kalau dia menutup aibnya sendiri, tutup aibnya. Jangan dibuncingkan. Cemen, nggak berani di depan. Kalau mau nasihati, bukan ngomong di belakang, cemen. Ya, maka ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Andai kita saling menutup aib kita, kemudian subhanallah tidak terlalu kepo dengan urusan saudara kita dan jaga rahasianya. Ya, karena mungkin dia pun tidak ingin terdengar sama orang lain, apalagi terkait dengan aibnya. Masya Allah, ya, cukuplah kita bermuhasabah. Ternyata kita pun banyak aibnya. Ternyata kita pun punya rahasia-rahasia yang kita tidak ingin didengar oleh orang lain. Begitu ya? Maka itu yang ketiga. Yang keempat. Naam, yang keempat itu antajtaniba akhaka antujanniba akhaka su'udzon. Jauhi buruk sangka. Ya. Jauhi buruk sangka kepada saudara kita dalam urusan dunia, agama, apapun. Sudah, berbaik sangka saja. Walaupun nanti ya akan kita jelaskan sedikit. Jauhi buruk sangka. Hukum asal kita kepada sesama muslim,
mukmin, apalagi ahlus sunnah, apalagi teman ngaji kita, ya, walaupun mungkin terkadang berbeda pendapat atau berbeda perusahaan atau berbeda yayasan, masya Allah saudaraku, kita berbaik sangka. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ijtanibu katsiran minadz-dzann, jauhilah kalian banyak bersifat buruk sangka. Inna ba'dadz-dzanni itsm, karena sebagian buruk sangka dosa, tapi sebagiannya ini banyak, karena katsiran kata Allah. Lalu kata Nabi dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, iyyakum wadz-dzann, awas jangan suka buruk sangka tanpa bukti, masih katanya, nggak diklarifikasi, tidak dicek and recheck, tidak ditabayun, langsung aja ngompori lagi. Lah, berbaik sangka dengan saudara kita, ya. Teman kita ditelepon gak ngangkat-ngangkat, apa kata antum? Wah, sombong dia sekarang, ya, mentang-mentang sudah mungkin saudara kita lagi tidur. Teman kita lewat, dia tidak salam, baik sangka, mungkin dia lagi sakit gigi, kasih udzur, ya, gitu. Maka ikhwah, kata Nabi, iyyakum wadz-dzann, awas kalian jaga suka bermudah-mudah berprasangka buruk. Fa inna dzann akdzabul hadis. Dzan itu, dan dzan itu adalah perkataan yang dusta, dan itu adalah pundi-pundi awal perpecahan. Dzan. Ada orang buka yayasan baru, dzan, oh dia memang begitu, ya. Buka dakwah baru, buka ini baru, buka perusahaan baru, dzan. La syekh, saudara kita, ya, tanpa bukti. Walaupun tentunya kata Allah tadi, ya, inna ba'dadz-dzanni ismun, berarti ada sebagian dzan yang boleh, ya. Di antara dzan itu kata ulama, ada dzan yang boleh, ada dzan yang dianjurkan, ada dzan yang harus. Yang mana nih Ustaz? Yang dzan yang boleh. Yang boleh itu berburuk sangka dengan orang kafir dan dengan orang-orang yang nampak kefasikannya jelas, sudah memang dikenal dia begal, dia penjual narkoba, dikenal memang, dan dia pun terang-terangan. Itu perlu hati-hati. Boleh, ya, kalau dia menampakkan. Yang kedua, don yang perlu itu don kepada orang-orang yang memusuhi antum dalam agama dan dunia, sehingga dia disenyalir terus cari, ya, upaya berbuat makar ke kita. Maka perlu hati-hati, perlu don, ya. Sebagaimana, ya, orang Yahudi di sana, ya, perlu don yang buruk. Atau misalkan ada mereka yang membenci kita karena agama, kita perlu hati-hati, karena memang dah nampak kebenciannya, baik dalam urusan agama atau dunia. Dia bisa kurang hati-hati, nikam dari belakang, perlu. Makanya CCTV juga perlu. Yang ketiga, don yang wajib dalam urusan syariat. Makanya contoh contoh dulu para ulama ahli hadis ngecek and recheck para perawi. Jangan-jangan perawinya suka ngibul nih, ya, jangan-jangan perawi hadisnya suka bohong, dhaif. Kenapa? Menjaga agama ini wajib. Di sini kan sekarang munculnya, maaf ya, tidak sedikit pemahaman yang keliru, terjerumus kepada kesyirikan, menyelisih sunnah. Gara-gara apa? Yang penting ada hadisnya. Lah, dicek dulu rawinya siapa. Jangan-jangan hadisnya palsu, rawahud Dajjal bin Ifrit. Iya kan? Sebagaimana hadis yang Anda sebutkan kemarin, ya, ada orang bikin hadis, ya, yaitu idza ayatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Kalau kalian lagi kesulitan, jangan kemana-mana, ke kuburan saja. Jadi antum lagi sulit, lagi banyak urusan, banyak perkara, gak usah kemana-mana, ke kuburan saja. Idza ayatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Rawahud Dajjal bin Ifrit. Hadis palsu. Nah, don yang kayak gini wajib. Baik, ma'asyiral muslimin, tapi secara umum bila tidak ada fakta,
Bila tidak ada bukti, dia pun masya Allah dikenal sebagai seorang mukmin, dia sudah ngaji apalagi sunnah, sudah. Hukum asal kita baik saja. Berikan uzur sehingga hati kita tetap bersih, masya Allah. Ya, karena ini urusannya ini sensitif nih, dan disinilah kita akan masuk surga. Allah enggak nilai akhi badan antum, Allah enggak nilai paras antum, Allah enggak nilai yaitu harta antum. Yang diteliti apa? Nih, salah satu penyakit hati, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, janganlah kau jadikan di hati kami ada kebencian, ada kedengkian, ya ada dendam kepada orang yang beriman. Huwa akhi fillah, dia saudaraku karena Allah. Dan itu hari ini sudah yang ada ketemu don saja. Ya, terkadang masya Allah dalam dakwah pun tadi diusir dari satu masjid ke masjid. Ya, padahal itu saudaranya dan dia menyampaikan kebenaran. La haula wala quwata illa billah. Lanjut yang kelima sekali lagi. Antujanniba ikhwanika minal mira'. Ya, jauhi debat kusir. Ya, jauhi debat kusir. Apa debat kusir itu? Satu, masing-masing mempertahankan eksistensinya. Aku yang benar, ente. Aduh, udah selesai kalau gitu. Merasa benar sendiri, nggak berdua. Yang kedua yaitu dia ingin bela pendapatnya. Pokoknya. Oh, udah pokoknya selesai kalau udah pokoknya. Ya, debat kusir. Kemudian kalau sudah debat kusir, biasanya lisan tidak terjaga. Ayol ikhramukumullah. Ya, subhanallah, makanya kata Nabi SAW, aku jamin ya bagi kalian rumah di pinggir surga bagi yang meninggalkan debat walaupun dalam posisi benar. Sudah. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkadang ya Allah debat, ya, debat siapa pilihannya? Siapa yang paling soleh? Hah? Gitu. Debat dalam urusan dunia, bahkan dalam urusan agama. Ikhwan, agama bukan untuk diperdebatkan. Agama untuk disampaikan dengan cara yang baik. Orang dengar alhamdulillah, orang tidak dengar ya sudah. Yang penting kita sudah sampaikan. Dan kita doakan kalau kita di atas kebenaran, kita doakan ya Allah bukakan hatinya untuk dapat hidayah. Ngapain kita debat kusir? Ya, ma'asyiral muslimin, madaratnya debat kusir, satu, ngabisin waktu. Yang kedua, ya, mengeraskan hati. Akhirnya jadi benci. Ya, yang ketiga bisa menimbulkan permusuhan. Akhirnya pecah ustadz dengan ustadz. Ya, kelompok lembaga dakwah dengan debat kusir. Yang ketiga ikhwan, meninggalkan debat itu bukan kalah, tapi kita untuk menang. Barangkali dia suatu saat mau mendengar dengan cara yang lain. Ya, jangan merasa waduh, ya, aku nih kalau nggak debat dia nanti dia ngeremek. Lah, enggak, itu propaganda syaitan. Ya, ma'asyiral muslimin, walaupun terkadang kita menang dalam debat itu, tidak mesti saudara kita nolak, ya Pak, menerima. Bahkan dia kekeh, kena cara kita, masya Allah. Oleh karena itu, agama kita ini bukan untuk diperdebatkan. Matahari yang muncul di hari ini, bukan bulan. Ya, jangan diperdebatkan. Agama kita lebih, ya, nampak dan lebih cahaya daripada bulan atau matahari. Sampaikan ini matahari, dia dengar alhamdulillah, enggak dengar ya sudah, doakan semoga dia bilang yang siang ini matahari bukan bulan. Betul? Enggak usah didebatkan. Makanya Nabi, lihat, Nabi enggak salah bilang yang pasti benar, aku jamin rumah di pinggir surga siapa yang meninggalkan debat kusir walaupun posisinya benar. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, yang keberapa? Yang keenam, badrul lisan li akhika, ya, yaitu menolong saudara kita dengan lisan kita. Ditolong dengan lisan kita. Ya, dengan perkataan yang indah kita bicarakan dia.
Ketika ada orang yang membuka aibnya, tolong dia, ingatkan. Ya, doakan dengan lisan kita, ucapkan jazakallahu khair, assalamualaikum. Ya, kata beliau, la tasun sahihan bilisanik, jangan engkau bakhil dengan lisanmu. Jangan sampai lisan kita bakhil. Harta bakhil mungkin sebagian kita masih sulit untuk mengeluarkan. Minimal lisan antum. Assalamualaikum, doakan, jazakallahu khair, sebutkan yaitu kebaikan-kebaikannya, jaga lisan kita dari keburukannya. Ya, nah kata beliau, syukruhu ala badlihi an tusni alaihi fi ghairi hudurihi, kau ucapkan terima kasih kalau dia ada kebaikan, dan puji ketika dia tidak ada di tengah kita, puji, bukan dibuka aibnya. Maka kita tolong saudara kita dengan lisan kita. Intinya bagaimana lisan kita menjaga saudara kita dan bela ya saudara kita dengan lisan kita. Kemudian yang selanjutnya yang ke-asabi, yang ketujuh, al-afu aniz zallat, yaitu kita berusaha memaafkan kesalahannya. Masya Allah, hanya yang berlapang dada, hanya yang hatinya bersih, ya, hanya yang di dalamnya ada ukhuwah fillah, yang mudah memaafkan saudaranya. Makanya betapa banyak dalam Al-Quran motivasi Allah. Lihat kata Allah dalam surat An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah, berikanlah dia keluasan. Ya, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, bukankah kalian juga mau dimaafkan sama Allah? Maafkan saudara kalian. Ya, maafkan saudara kalian yang punya kesalahan. Ya, ini secara sejauh. Kemudian Allah katakan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Maafkanlah dan teruskan perintahkan kepada yang baik-baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Bahkan akhi, orang yang cepat masuk surga siapa? Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u, cepat-cepatlah kalian ila magfiratin min rabbikum wa jannah, untuk menuju yaitu ampunan dan surga Allah. Ya, ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang luasnya seperti luas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Ya, yang disiapkan surga itu, ampunan itu bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang senantiasa berinfak, mengeluarkan hartanya, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan luas maupun sulit. Masya Allah, begitu murahnya dia, begitu mudahnya dia, begitu mudah berbaginya, tidak bakhil. Lalu wal kadhiminal ghaidh, ketika marah pun dia kekang amarahnya, dia tidak tampakkan. Senyum, bukan senyum sinis, senyum beneran, walaupun gitu kan. Makanya kata Nabi, man katama ghaidan, siapa yang bisa menyembunyikan amarahnya, wa huwa qadirun ay anfidahu, sementara dia mampu untuk meluapkannya, mencacinya, memakinya, menghardiknya, memukul, bla bla dan seterusnya, mentahdzirnya, maka nanti di hari kiamat Allah akan berikan dia balasan suluh memilih bidadari mana saja, ayu khairu min hurin inin masya. Kemudian wal afina anin nas, dan mudah memaafkan. Maka ma'asyal muslimin, Allahu akbar. Ya, tadi itu kita ini berinteraksi dengan malaikat apa bani malaikat? Gak malaikat, gak bani malaikat. Kita berinteraksi dengan siapa? Bani Adam. Subhanallah, istri kita apalagi bengkok, anak kita juga sama, tetangga kita, ikhwah kita, saudara kita, tak luputnya ustadz kita. Ustadz kita mungkin punya kesalahan sama kita, partner kerja kita, sudah. Ya, ayo ikhwah, dengar. Suatu saat antum tahu cerita siapa? Mistah bin Usamah Mistah bin Asasa atau Usasa. Mistah bin Usasa ini
seorang yang senantiasa dibantu oleh Abu Bakar Siddiq. Dibantu Pak kehidupannya sama Abu Bakar Siddiq, karena Abu Bakar Siddiq seorang yang derma. Suatu saat ternyata Mistah termasuk yang menyebarkan aib, di mana tuduhan orang munafik Aisyah berzina, hadisul ifk. Akhirnya Abu Bakar bersumpah, demi Allah aku tidak akan lagi bantu kau lagi, karena kau telah menyebarkan aib, putriku telah menuduh zina. Subhanallah, ketika itu ya, pembantu atau hamba sahaya Abu Bakar mengingatkan satu ayat yang tadi dibacakan, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna ayaghfirallahu lakum. Hamba sahaya mengingatkan, hai Abu Bakar, wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya maafkan, berikan keluasan. Ala tuhibuna ayaghfirallahu lakum, tidakkah engkau ingin Allah ingin mengampunimu? Subhanallah, tersontak Abu Bakar, lalu dia kembali bersumpah, demi Allah akan aku terus bantu Usama bin Mistah bin Asasah. Begitu ikhwan, kesalahannya luar biasa, ya sudah maafkan. Ya, maka ma'asyiral muslimin, dan tentunya ya, ketika kesalahan itu apalagi dalam urusan agama dan besar, maka naik ke termin kedua, nasihat. Karena bersih hati kita, ingin saudara kita baik, sampaikan nasihat dengan cara yang baik, sekali, dua kali, jangan lupa doakan. Masya Allah, itulah hati yang bersih. Kalaupun subhanallah sampai pada taraf tahdir, kan kadang ya ada di tahdir, di hardik ya, atau di mana, di boykot. Kalaupun harus sampai boykot, tahdir, dengan syarat bahwasanya boykot antum itu bisa membuat efek jerak buat dia, sehingga dia bisa kembali ke jalan Allah. Kalau boykot antum dia semakin mental haram, tidak boleh. Semakin kufur, semakin jauh dari sunnah, semakin jauh dari agama, lah tidak boleh. Ya, karena hukum asal bagaimana kita mencintainya dan memaafkannya. Maka ma'asyiral muslimin, itu al-afu 'aniz zallat, senantiasa kita memudahkan urusan saudara kita atau memaafkan kesalahannya. Kemudian yang ke-9, yang keberapa ikhwan? Maaf, yang ke-8 ya. Baik. Al-farhu, ini penting nih. Al-farhu bima atahu Allah jalla wa ala fil mali wal ilmi wad dini. Senang, gembira, sukacita ketika saudaranya memiliki kelebihan harta, kelebihan cewek, kelebihan harta, kemudian ilmu, agama. Masya Allah, saudara kita usahanya maju, alhamdulillah. Padahal dia usahanya dulu sama kita, dia bikin usaha lagi. Kadang-kadang nih bikin masalah nih kan. Ada nggak di sini yang kayak gitu? Dulu kerja sama antum, sekarang jadi partner kita. Bahkan dia usahanya lebih baik. Alhamdulillah. Allahumma barik ya Allah, berkah ya Allah. Bersih. Senang ketika saudara kita yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, Allah luaskan rezekinya. Ya, Allah luaskan ilmunya. Masya Allah, dia hafal Quran lebih dariku. Ya, dia Masya Allah tahajudnya lebih. Dan dalam urusan agama, Masya Allah, dia lebih banyak mad'unya. Aku cuma di majlis ya mungkin segini, yang lain Masya Allah berjuta-juta. Alhamdulillah, selama di atas kebenaran. Ya, maka ini Masya Allah, dan ini bukti adalah kesucian hati kita, yaitu an yakuna bainak al-farhu bima atahullah, senang dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada saudara kita. Ayo, ya, ada pesantren muncul, alhamdulillah. Ada dakwah muncul, alhamdulillah. Di Medan ini ada berapa yayasan? Alhamdulillah. Ada berapa stasiun TV? Alhamdulillah. Ada berapa ustadz? Alhamdulillah. Ayo, senang. Ayo,
maju. Ya, jangan hilangkan kalimat persaingan dakwah, persaingan pondok, persaingan kajian. Na'udzubillah. Dia adalah sahabat dakwah yang kita punya tugas yang sama, saling meringankan, saling membantu. Ayo tegakkan sunnah, tegakkan agama Allah, sebarkan tauhid, sebarkan itu kasih sayang, ibadah yang sahih, saling merangkul. Yuk bismillah, insya Allah. Ya. Dan sebaliknya, ya Allah, kita bersedih ketika saudara kita nuncep, ya, bisnisnya nuncap, istrinya cerai, bukan nambah malah cerai. Ya, gitu. Dakwahnya, ya Allah, diusir, bla bla dan seterusnya. Ya Allah, kita dukung, kita bantu, kita doakan. Jangan dibalik. Orang seneng ente sakit. Orang seneng antum sakit, ada penyakit di situ. Orang sakit antum syukurin lu. Ya, bahkan didoakan keburukan. La ya Syekh, tidak boleh. Ayo. Tapi memang ini mudah diucapkan. Egoisme, kepentingan pribadi, kepentingan golongan, terkadang setan masuk ke situ. Kita berasa tersaingi, nanti aku usahanya tidak seperti dia. Subhanallah. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Rizki antum pun diatur. Berapa rizki antum? 1 miliar gak akan mati. 1 miliar kalau belum selesai, betul? Iya, sudah. Bahkan dengan itu antum akan hidup tenang, berkah, dan Allah cinta kepada kita, senang di atas kesenangan orang lain. Ayol ikhwah, makanya kata Nabi, la tahasadu, jangan saling dengki. Apa itu dengki? Kata Syekhul Islam, dengki itu al-bugdu wal karahiyatu lima yara min husni halil mahsud. Benci dan tidak suka kalau melihat yang didengki memiliki kebaikan. Makanya diagnosa dengki gampang. Kalau ada orang lebih dari kita, cek hati antum, senang, ngedoakan, bergembira, ya Allah berkahi dakwahnya, ya Allah berkahi pondoknya, ya Allah berkahi usahanya, ya Allah berkahi anak dan istrinya. Berarti bersih hati antum. Tapi kalau ngegerutu, ya, gitu. Tentunya ini satu sama lain. Yuk kita masing-masing, saya dan anda, siapapun kita, mengobati hati kita. Insya Allah dengan itu, ya, urusan dunia akan beres, urusan agama akan kuat. Insya Allah. Yang terakhir, ayol ikhwah, bila ada yang kesembilan, maaf, ayyakuna bainak wa baina ikhwanika ta'awun fil khair. Harus ada kerjasama. Ojo masing-masing, ya, Masya Allah, saling menguatkan. Urusan dunia, urusan bisnis, apalagi urusan agama, urusan dakwah. Ayo, ya, Masya Allah, di situ ada kebaikan untuk kita. Semakin ikhwan, otak 2 tidak lebih baik daripada otak 3. Tangan 1 tidak lebih baik daripada tangan 2. Ya, dalam segala hal, Masya Allah, ayo kita saling, apa yang bisa kita ya bantu untuknya, dan apa yang kita bisa ambil manfaat darinya dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan dakwah, dalam urusan agama. Ayo, ya, makanya Allah katakan wa ta'awanu, ya, alal birri wa taqwa, dan subhanallah, ta'awunlah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Saya ingin tanya, ini masjid gagah karena apa? Ini masjid gagah karena apa? Karena pondasinya doang? Karena tiangnya doang? Karena atapnya saja? La. Begitulah muslim, seperti satu bangunan, kata Nabi. Al-muslimu lil muslimi kal bunyan. Mukmin dan muslim satu sama lain seperti satu apa? Satu bangunan, yashuddu ba'duhum ba'da. Saling menguatkan. Enggak pernah ada atap sombong, akhi. Tidak pernah ada tiang, hari ini aku mau kabur, gubrak. Tidak ada.
Lihat begitu hebat perumpamaan. Anda muslim, Anda mukmin, maka perumpamaannya kalbunyan, seperti satu bangunan, yashuddu ba'dhum ba'dha. Bahkan subhanallah, lihat ikhwan, ada hadis begitu indah diucapkan oleh Nabi. Taral mu'minin, kata Nabi, kau lihat orang-orang yang beriman itu, kata Nabi. Coba lihat orang beriman itu. Taral mu'minin fi tawadihim, dalam saling mencintai, wa tarahimihim, saling sayang menyayangi, wa ta'atufihim, ya, dalam saling rangkul merangkul, takatufihim, kamasalil jasadil wahid, seperti apa? Seperti satu jasad. Allah, perumpamaan yang hebat. Sudahkah kita masuk ke dalam perumpamaan ini? Kita ini muslim, kita ini mukmin, kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udhun, kalau satu, kata Nabi, dari anggota badannya yang terkena penyakit, sakit, terkena ya tusuk duri dan sebagainya, tada'a sairul jasad, maka seluruh anggota jasadnya ikut, ya Allah, serta merta ikut serta bisahari, enggak bisa tidur, wal humma, dan demam. Matanya menangis, bibirnya meliring, betul? Tangannya mijitin, kakinya kemana? Ke dokter. Enggak pernah bilang syukurin lu, gitu, pernah gitu? Abadan. Sudahkah Anda seperti bangunan, saling mengokohkan? Sudahkah menangis ketika saudara kita menangis? Atau Anda gembira ketika saudara Anda gembira, ketika saudara Anda menangis? Na'udzubillah. Berarti ada trouble di hati Anda. Ada zaik, ya, dalam hati kita. Ada kebencian, ada dendam, ada kedengkian. Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Terakhir, apa-apa bila ada masalah, insya Allah akan mudah terselesaikan dengan musyawarah kepala dingin, niat karena Allah. Apa kata beliau? Ayyakuna baina ashabil ukhuwah al-khassah tasawurun wa ta'alufun bainahum. Hendaknya antara sahabat yang telah menjalin ukhuwah, apalagi ukhuwahnya khassah, ya, khosohnya gini apa nih? Di satu lembaga, di satu yaitu apa? Elemen dakwah, ya. Naam, ada ukhuwah khosoh nih, wa khusus tasyawurun, ada saling musyawarah, wa ta'alufun, dan ada saling, yaitu saling berlemah lembut dan menguatkan hati sesama mereka. Maksudnya bangunlah di atas musyawarah. Kata Nabi, ma khaba man istashar wa ma nadima man istakhar. Tidak akan pernah rugi orang yang mau memusyawarahkan, merundingkan, cari win-win solution, ya, untuk mencapai tujuan yang tanpa debat kusir, dan kita saling menghormati pendapat, bermusyawarah, musyawarakan, ya, sehingga masya Allah dakwah semakin kuat, ya, kajian juga semakin di mana-mana semakin menyebar, ya, kemudian juga bisnis juga semakin kuat, dan seterusnya. Gitu, seantara kita ada musyawarah, ya, dengan musyawarah insya Allah, ya, trabilisasi akan terpecahkan dengan baik. Makanya ada surat khusus urusan ini, surat Asy-Syura. Allah katakan dalam surat Asy-Syura, walladzina istajabu li rabbihim, orang-orang yang sudah mereka memenuhi panggilan Allah, tegak di atas agama Allah, memenuhi sami'na wa ata'na dengan qala Allah dan qala Rasul, wa aqamus shalah, dan mereka juga sudah pada menegakkan salat, wa amruhum syura bainahum, dan mereka pun senantiasa memusyawarahkan, cari solusi-solusi, musyawarah untuk saling menguatkan, musyawarah untuk kembali mempersatukan, ya, karena ingin tegaknya ukhuwah di antara kita, ikhwan. Allahu Akbar. Semoga dari awal sampai akhir bukan sekedar kita masuk telinga kanan keluar, mending telinga kiri keluar bujur kita, ya. Bukan sekedar kita hari ini hadir, ya, panas nih punggung kita nih, ikhwan,
panas telinga kita ikhwan. Bahkan naudzubillah, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam diri antum itu ada sampah. Hari ini antum mengumpulkan sampah. Kata Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid, asratu asya'in dha'i'ah, ada 10 urusan sampah. Yang pertama dari urusan sampah, kata Ibnu Qayyim, ilmun la yu'malu bihi. Ilmu enggak diamalkan. Rugi. Udah panas telinga, panas punggung kesini, ya. Maka para syekh dulu, syekh kita waktu kita di Madinah dulu, kalau kita mau duduk di majlis mereka, mereka bilang begini, ya ayyuhatullah ya syabab, la tuksiru hujjatallahi alaikum. Kalian sekarang nuntut ilmu di depanku, duduk di majlisku, jangan tambah hujah Allah mengadab kalian. Waduh, mau nuntut ilmu digituin dulu, jangan tambah alasan Allah mengadab kalian. Maksudnya apa? Jangan sekedar menuntut ilmu lalu setelah itu tidak diamal. Yuk kita menuntut buat mengamalkan. Dan ini hari ini perkara yang paling darurat untuk kita amalkan adalah bagaimana kita mempersatukan hati-hati kita, mencintai saudara kita. Bahkan yang di luar, masya Allah, terkadang di luar sepemahaman dengan kita, pandang dengan dua pandangan. Pandangan ukhuwah, huwa akhi fillah, huwa akhi fillah. Tapi pandangan syariat, waduh dia ada syiriknya, dia ada bid'ahnya, ya, dia memusuhi. Ya sudah, kita obati, kita nasihati, kita doakan, kita rangkul, bukan kita pukul, kita cintai, bukan kita caci. Insya Allah dengan itu minimal antum bisa tidur nyenyak, betul? Dan antum dapat yaitu naungan di padang mahsyar, antum dicintai Allah. Dan insya Allah kalau itu sepakat kita semua, insya Allah akan muncul kekuatan Islam. Dan mereka pun insya Allah bisa kita panggil menuju agama Allah yang hak. Namun tentunya terakhir saya katakan, al-ukhuwah akan tercapai bila dibangun di atas pondasi Quran dan Sunnah dan pemahaman yang benar salafus soleh, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya. Maka itulah juga tugas kita, mengajak manusia kembali kepada agama Allah, kepada tuntunan yang sahih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Apalagi nih? Selesai. Bagi hadiah. Oke, bagi hadiah. Buat siapa? Yang anak tanya. Oke, siap. Insyaallah, ya. Baik. Ayolah khairukumullah. Masya Allah, ini panitia langsung praktek nih ya. Kata panitia bagi hadiah, karena kata Nabi tahadu tahabu, ya, saling mencintai, kasih saling, yaitu kalian mencintai. Baik. Ayolah khairukumullah. Apa saja atau sebutkan ayat insyaallah masyhur yang Nabi Allah mengatakan bahwa ukhuwah itu nikmat. Yang lain. Baik, tapi bukan itu ayatnya. Barakallahu fiik. Fadhal, Syekh. Ukhuwah itu nikmat. Yang lain. Gimana akhi? Sebentar. Masya Allah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum a'daan. Dulunya kalian saling bermusuhan, enggak mau saling salam, enggak mau saling tegur, wajahnya acuh tak acuh karena beda travel. Ya, karena beda yayasan, beda aduh musibah. Barakallahu fiik. Ayakallah. Karena antum juga jawab, anak kasih minyak wangi ya. Ayakallah. Mana tangan antum? Ada. Anak nggak bohong kan kasih minyak wangi. Baik, siapa yang bisa menyebutkan di antara keutamaan
dunia dan akhirat dari ukhuwah. Hah. Ya, keutamaan dunia dan akhirat dari ukhuwah. Silahkan sebisa antum. Sedikit sebentar. Apa? Keutamaannya, apa yang antum akan dapatkan dari dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Itu is okay, ya. Tapi keutamaannya di dunia apa, di akhirat apa keutamaannya yang dimotivasi oleh Allah dan Rasulnya. Hah? Yang lain? Antum dapat minyak wangi lagi nih kayaknya nih. Hah? Ada? Hah? Lah, keutamaan di dunia dan di akhirat. Saya sebutkan tadi. Bagaimana di dunia, bagaimana di akhirat. Ayo. Sini. Yang lain? Hah? Masya Allah, wajib apa tadi? Hah? Semakin kuat. Makanya Madinah kuat dengan ukhuwah. Apalagi? Oh, dinaungi oleh Allah. Dan banyak tadi. Allah wajib mencintainya. Ya, dan seterusnya. Barakallahu fiik. Tafadhal. Baik, ayo ikhwah. Saya sebutkan 10. Saya ingin antum menyebutkan 2 dari Allah mencintai saudara kita, dia saudaraku, karena Allah, tidak ada kepentingan dunia. Masya Allah, senantiasa berikan bantuan. 2 lagi, akhi yang jauh tuh. Anak kurang dengar akhi, apaan? Berbaik sangka, taib yang kedua. Masya Allah, jaga kehormat, jangan suka gibah, la ilaha illallah, menguak aibnya. Terakhir, anta, ayo. Barakallahu fiik, hayakallah, jazakumul khair. Ya, kita cukupkan ya. Antum juga udah mulai penat nih, lapar juga kali ya. Hai ikhwan, jazakallahu khair atas perhatian ana dari hari Jumat di sini, Sabtu Ahad. Tapi ya, ana sangat bahagia, senang, lebih bahagia lagi kalau antum bisa terjun ke Pandeglang, ya, ke Banten, ya, ke Pondok Pesantren Riyadus Shalihin di Banten. Alhamdulillah di sana, dan alhamdulillah sekarang dakwah sunnah, pesantren sunnah di mana-mana menyebar. Alhamdulillah di Pandeglang ada Riyadus Shalihin dari PAUD sampai sekolah tinggi. Dari PAUD sampai sekolah tinggi, ya, monggo yang mau main ke sana ahlan wa sahlan. Wassallallahu Muhammad subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.